keadaan sholat sepanjang malam. Ini keutamaan atau tidak? Hanya 2 jam dia sholat atau 1 jam setengah, kemudian dia pulang, dan apa yang dia lakukan di rumahnya selama tidak melaksanakan maksiat dihitung dalam keadaan sholat. Seakan-akan dia begadang melaksanakan sholat tarawih, padahal dia hanya 2 jam, 10 jam dia dihitung melaksanakan sholat tarawih. Ini kenikmatan atau tidak? Inilah dari keutamaan melaksanakan sholat tarawih. Maka mana pendalilannya? Pendalilannya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, dan ini telah kita lewati di pelajaran yang lalu. Haddatsana Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad. Di sini bertemu Imam Abi Daud dengan gurunya Imam Al-Bukhari, yang mana Musaddad di tabaqah yang ke-10. Gurunya Imam Al-Bukhari bertemu dengan Abu Daud. Haddatsana Yazid ibnu Zurai'. Yazid ibnu Zurai' imam muhaddis, dan dia adalah seorang di atas derajat thiqah dari Daud ibnu Abi Hind. Dan Daud ibnu Abi Hind dia adalah Daud ibnu Dinar. Abu Hind namanya Dinar, berarti Daud ibnu Dinar Al-Qushairi Al-Basri, dan dia di atas derajat thiqah. Dikatakan oleh Imam Ahmad thiqatun thiqah. Dan kemudian meriwayatkan dari Al-Walid ibni Abdurrahman Al-Jarasi Al-Ansari, dan dia rawi yang thiqah. Dan meriwayatkan dari, kalau tadi Walid ibnu Muslim, maka Walid ibni Abdurrahman, maka di sini meriwayatkan dari sahabat atau dari Jubair ibnu Nufair, kemudian dari sahabat Abi Dzar. Dan Jubair ibnu Nufair Al-Hamsi, dan Al-Hamsi adalah Asy-Syami, dan Asy-Syami Syam sekarang adalah Suriah. Maka dia rawi yang thiqah pula. Kemudian meriwayatkan dari Abi Dzar, dan Abu Dzar seorang sahabi. Perhatian di sini lafadznya, bahwa kami sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ramadhana falam yakum bina syai'an minasyahri hatta baqiya sabi'un. Maka kami sepanjang bulan Ramadan bersama Nabi berpuasa, tidak ada Nabi melaksanakan salat tarawih berjamaah kecuali di sisa 7 malam terakhir. Maknanya malam ke-23 atau ke-22 seperti itu. Faqama bina hatta dhahaba thulutsul lail. Maka Nabi bangun menjadi imam di awal pertama itu, di sisa terakhir dari Ramadan 7 hari. Berarti malam ke-23 misalnya, kita anggap seperti itu. Maka Nabi salat panjang sampai dhahaba thulutsul lail. Thulutsul lail sepertiga malam pertama. Falamma kanat asadisah, dari sisa malam yang ke-6, wallahu alam mungkin 24, walam yakum bina, maka malam itu Nabi tidak salat. Falamma kanat al-khamisah, di saat tersisa 5 hari, maknanya wallahu alam malam ke-25 dan sebagainya. Ini hanya perkiraan karena kita tidak hidup pada zaman itu. Namun dari hadis ini sisa 5 hari lagi, maka di malam wallahu alam ke-25 yang diinginkan atau ke-24, barulah Nabi melaksanakan sholat malam yang kedua dari sholat tarawih. Kata Abi Dzar, sholatlah, dan dohirnya apa? Di awal malam. Mana pendalilannya? Hatta dhahaba syatrul lail. Salatnya Nabi itu sampai menghabiskan setengah malam, sampai midnight lebih, jam 1-an atau 1.20 dari awal. Maka ini menunjukkan bahwa salatul lail dari pendapat para ulama dilakukan di awal.
Dan itu pula yang diacapkan oleh Umar di dalam hadis yang muttafaqun alaih, di saat Umar melihat semua orang-orang salat berjamaah, dikatakan nikmatul bid'ah hadihi alladhi yusalluna al-an walladhi yusalluna al-akhir. Disebutkan dengan lafaz-lafaz seperti itu, bahwa orang-orang yang tidur sekarang dan salat nanti, ini menunjukkan bahwa ada dua versi. Ada yang sholat di awal dan ada yang sholat di malam. Kesimpulannya, sholat tarawih di awal di zaman Umar ada. Dan itu yang dhahir di dalam hadis Abi Dzar, sholatnya itu sholat awal. Maka dalam permasalahan seperti ini, tidak usah kita ribut dengan khilaf yang ada. Bukankah yang terakhir lebih baik? Lebih baik kita di pondok ini melaksanakan jam 3 dimulai. Ya kita lihat, jika ada orang-orang yang ingin datang di awal malam terlalu jauh, kecuali jam 3, dan jam 3 datang ke pondok dalam keadaan dingin dan melewati hutan, mungkin akan bertemu dengan anaconda ataupun python, atau bertemu dengan siapa? Yang jelas lebih baik di awal. Ya tidak apa-apa, ada sunnahnya. Maka dulu Nabi melaksanakan sholat yang kedua hatta dhahaba syatrul lail. Maka sholat sampai qoma bina hatta, makna hatta di sini yufidul ghayah. Maknanya Nabi sholat sampai kapan? Selesai dari midnight, setengah dari malam selesai. Faqultu ya Rasulullah, lau nafaltana qiyamah hadhihi lailah. Qala faqala inna rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa husibalahu qiyamul lailah. Ini poin pendalilannya. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang salat tarawih, dan di sini lafadznya inna rajula idza shalla ma'al imam, disebutkan salat biasa, yakni salat malam tarawih bersama imam sampai selesai, imamnya selesai. Makanya di sini jangan ada yang berpendapat witirnya di rumah lah, kan lebih baik witir itu diakhirkan. Maka mengikuti hadis ini hatta yansarifa, imam selesai, kalian selesai dengan witirnya, husibalahu qiyamul lailatin. Maka ini keutamaannya, dia dianggap sholat satu malam penuh, begadang dalam keadaan sholat. Ini dari segi poin pendalilan. Kita masuk kepada tambahan lafaz, falamma kanat ar-rabi'ah lam yakum. Maka di sisa 4 terakhir Nabi tidak bangun. Falamma kanat as-salisah, dan ini dohirnya mungkin di malam yang ke-27, jama'a ahlahu wa nisa'ahu wa nas. Maka Nabi sengaja mengumpulkan keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, putri-putrinya, dibawa semuanya ke masjid. Faqama bina, maka Nabi sholat. Lihat untuk menjadi pendalilan di awal. Faqama bina, maka Nabi sholat bersama kami hatta yufidul ghayah. Sampai kapan? Hatta khashina an yafutana al-falahu. Sampai kami takut datang kepada kami al-falah. Dikatakan qultu wa mal falah, dari rawi di sini yang dohirnya menanyakan apa itu al-falah? Qala as-sahur. Maknanya kami sholat panjang lama sampai menjelang waktu sahur, dan sahur itu ditakutkan hilang. Tiba-tiba Nabi selesai pas adzan fajr lalu tidak makan sahur. Itu maknanya, menunjukkan hatta yufidul ghayah, sholat dari dohirnya awal malam seperti biasa sampai menjelang kepada malam menjelang sahur. Sumalam yakum baqiyatas syahr. Setelah itu Nabi meninggalkannya dan tidak pernah sholat setelah itu. Dan di riwayat yang lain dijelaskan kenapa Nabi tidak sholat lagi. Di hadis yang muttafaqun alaih, ini khasyitu an yufridha alaikum falamistata'u. Aku takut diwajibkan kepada kalian dan kalian pasti tidak akan mampu. Maka ini hadis yang dihafal juga insyaallah
Adapun takhrijnya telah terdahulu, hadis ini diriwayatkan tadi oleh Imam Abi Daud dan Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad dan yang lainnya, yang sanadnya bertumpu kepada Ibnu Abi Hind, Daud Ibnu Abi Hind, Daud Ibnu Dinar, dari Al-Walid Ibnu Abdurrahman, dari Jubair Ibnu Nufair, dari Abi Dzar. Dan lafadznya seperti kami baca tadi, maka sanad ini sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil dan Syekh Al-Albani rahimahumullah. Maka inilah keutamaan yang kedua, dan di sana masih ada keutamaan yang lain kita tinggalkan. Maka salat tarawih dari keutamaannya, yang pertama diampuni dosa-dosanya yang telah lampau dan yang diinginkan dosa-dosa kecil, dan itu pendapat jumhur. Dan yang kedua, salat hanya sekedar 1 jam 2 jam mendapatkan pahala 1 malam penuh dalam keadaan dianggap salat, dengan catatan. Apa catatannya? Bukan salat di rumah sendirian, tetapi di masjid bersama imam, dan tidak keluar dari masjid dengan alasan salatnya 4 rakaat, disambung sendiri nanti sama istri 8 rakaat atau 9 rakaat dan sebagainya. Tidak, tetapi bersama imam dari awal takbiratul ihram, kemudian setelah itu witir yang berjumlah nanti 11 atau 13, masalah jumlah nanti akan kita bahas. Kesimpulannya dia salam bersama imam dan mengikuti imam, maka keluar selesai dari salat tarawih, itulah yang dijadikan syarat. Adapun salat di rumah jelas tidak masuk kepada syarat ini, karena tidak mengikuti imam. Dan yang kedua, keluar sendiri, tidak ikut bersama imam, hanya salat 8 rakaat atau hanya 4 rakaat, itu juga dohirnya tidak mengikuti imam hatayan sharif, karena lafaz hatayan sharif sampai berpaling bersama imam. Maka inilah dari keutamaan salat tarawih. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallah.